لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ذكر لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق علينا نحيا وعلينا وبها نمات إن شاء الله من الآمنين. للنبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى كافة الأنبياء والمرسلين كذلك يا ربنا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا يا الله إلى روح المرحومة حجة سواتي بنتي جمالي، المرحومة كسامة بنتي جسد، المرحوم جمالي بن فلان، المرحوم فسادي بن فلان، بنالي بن فلان، برحمتك وبعزتك لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. اللهم عليك توكلنا. Wahai Allah, kepadamu kami bertawakal.
wa ilaika anabna, kepadamu ya Allah kami bertaubat, wa ilaikal masir, ya Allah kepadamu kelak pasti kami kan kembali. Allahumma ya Rabbana fi makanina hadha wa fi yaumina hadha yaumil jum'ah wa fi syahrina hadha syahri dzul qa'dah nad'uka wa narjuk. Ya Allah, dari rumah yang bertuah ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kami tengadahkan kedua tangan kami, seraya kami berharap dan bermohon kepadamu ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini kami khatamkan kitab-Mu Al-Quran. Dengan asbabnya kami bermohon kepadamu, ampunkan salah khilaf dan dosa-dosa kami. Ampunkan ya Rahman salah khilaf dan dosa istri, suami, anak-anak dan keluarga kami. Ya Allah, ampunkan pula dengannya salah khilaf dan dosa ibu bapa kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan membesarkan kami. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, berkat-berkah khatam Al-Quran, sudi kiranya Kau ampunkan salah khilaf dan dosa saudara-saudari kami, terkhusus Hajjah Suwadi binti Jemali, Kastama binti Jesid, Ibu Bapak Jemali bin Fulan, Bapak Pusadi bin Fulan, almarhum Punani bin Fulan. Warhamhum ya Allah, melalui keberkahan khatam Al-Quran, sudi kiranya Kau rahmati mereka di alam barzakh sana. Wa'afihim wa'afu anhum ya Allah, sudi kiranya Kau berikan kemaafan-Mu atas mereka. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, sudi kiranya Kau jadikan kubur mereka laksana taman-taman surga. Berkat doa-doa kami, berkat istighfar kami, berkat khatam Al-Quran kami. Ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Allahumma waqihim adabal qabri wa adaban nar. Ya Allah, melalui khatam Al-Quran, kiranya Kau jauhkan mereka dari fitnah kubur, siksa kubur dan siksa neraka. Terangilah alam kubur mereka ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma ja'alna wa iyahum min ahlil jannah. Ya Allah, kelak masukkan kami bersama mereka seluruhnya ke dalam surga-Mu, surga Jannatul Firdausil A'la. Ya Rabbal Alamin. Allahumma anzil rahmata wassalamah. Ya Allah, berkat khatam Al-Quran, sudi kiranya Kau anugerahkan kepada kami, kepada keluarga kami, kesehatan dan keafiatan, serta keselamatan dunia dan akhirat. Warzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, anugerahkan kepada kami
kepada keluarga kami kesempatan untuk hadir ke rumahmu Baitullah guna melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, tiada yang mustahil bagimu. Bila kau berkehendak, kau tinggal berkata kun fayakun. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Ya Allah, sudi kiranya kau perkenankan segala pinta dan doa-doa kami, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya Rabbi. Berapa lama nih Bu? Sampai asar. 5 menit ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu-abu warna pagar. Si. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Menjawab salam yang baik dan benar, kalau kita lihat tulisannya adalah waalaikumsalam, karena huruf sinnya itu ada alif lam samsiah. Boleh dijawab waalaikumsalam boleh, tapi yang sempurna adalah waalaikumsalam. Kalau itu ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, setidaknya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, mata yang kita punya masih bisa melihat, tangan masih bisa diangkat, kaki masih bisa dilihat. Kalau udah selonjor aja oleh itu. Insya Allah dompet kita isinya berlipat-lipat. Amin. Kita duit nggak tahu lah, entah kertas mulai. Mudah-mudahan nanti masuk surga bersama Nabi dan para sahabat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, man qala alhamdulillah, siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin 1 kali, maka yang terjadi 2, diampuni 30 dosa kita, diberikan 30 pahala. Ya Bu, jadi begitu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, 30 dosa diampuni, 30 pahala diberikan. Ibu-ibu dikasih suami duit, alhamdulillah. Enggak dikasih duit, Alhamdulillah. begitu naudzubillah dari itu. Masa Allah. Kalau dikasih oleh Allah rezeki, kita bersyukur. Wajib kita bersyukur. Kalau tidak bersyukur, Allah pasti marah. Contoh nih Bu, ibu-ibu pergi ke pajak pagi, pulang dari pajak pagi itu di luar, itu ada orang jual martabak 1000 tuh. Ada Bu ya?
Ya martabak mini. Ibu teringat di rumah ada suami, ada anak, cocok lagi klinik. Bang, beli dulu martabak. Berapa banyak kak? Satu gerobak? Bukan satu gerobak. Mau sampai banyak? 15 biji aja. 15.000. Dimasak bawa pulang. Sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, kita bilang sama suami, ini ada martabak, makanlah bang. Apa kata suami kita? Dek, martabak pula yang kau beli. Apa perasaan kita bu? Sakit. Waduh, ini orang nggak tahu. Panggil anak. Den, oh Den, ya mak. Namanya si Udin pula. Ini mama belikan martabak, makanlah. Mak, martabak pula. Nggak ada. Entah KFC gitu, lebih parah lagi. Udah tak terima, minta yang apa perasaan kita bu? Rasa-rasanya yang ada di rumahku kita hancurin semuanya. Kenapa? Kita ada usaha memberi, tapi tidak ada yang mau dari Allah. Jangankan martabak, dari kita bangun tidur mau tidur lagi, semua nikmat dari wajar kata Allah. Kalau kalian lupa, kalau kalian ingkar, wala in kafartum inna adabi. Ingat kata Allah, kalau bersyukur aku tambah, kalau engkar azabku sangat. Ya bu, masih urusan martabak, orang tak berterima kasih kita marah. Allah bukan lagi martabak, dari bangun tidur sampai bangun tidur semua nikmat dari Allah. Maka kita syukuri setidaknya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi, kelak Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Nampaknya ceramahku ini masuk YouTube. Ya Ustaz. Secara langsung mau sampai di Arab Saudi dan tahun ini. Ahli bait rumah ini yang kami muliakan serta ibu orang tua kami, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kepada saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit tausiah ke hadapan kita. Rasaku nanti sebelum maghrib selesai. Masih belum maghrib. Sebelum asar maksudnya. Tausiah ini tak ada maksud untuk mengajari apalagi menggurui, tapi saling mengingatkan di antara kita. Yang tua diingatkan boleh, apalagi yang muda perlu diingatkan. Ada ibu-ibu marah. Hei, mana kacamata mama? Mama mau baca Quran nih. Kalian tadi mana kalian letakkan? Main-main kacamata kalian berserak ketak di mana? Apa kata anaknya? Mama itu kepala mama apa? Harusnya di sini, dia taruh di sini. Kacamata udah di sini bu, masih sibuk cari gajah, lupa. Ada bapak-bapak mau pergi, mana kunci kereta? Kalian udah makin nggak tahu taruh tempat. Kunci udah di kantong, sibuk satu rumah mencarinya. Rupanya kunci lah udah di kantong, lupa. Maka sebagai manusia yang punya sifat lupa, perlulah kita kiranya untuk diingatkan. Tadi bu kita sudah khatam Al-Quran ibu, sudah kita bacakan takdim, tahlil dan tudang doa. Mudah-mudahan di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, di majelis yang mulia ini, Allah perkenankan apa yang menjadi doa kita. Amin. Dan semoga kiranya almarhum dan almarhumah yang kita doakan tadi, sudi kiranya Allah melapangkan alam kubur mereka. Amin. Allah jadikan kubur mereka laksana taman-taman surga. Amin ya rabbal. Ibu-ibu orang tua kami, jamaah yang kami muliakan, ini masuk musim haji ya bu. Ya, ini sudah masuk bulan haji itu. Kata Allah, al-hajju azbun ma'lumat. Bulan haji itu ada 3. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 3 berturut. Makanya jamaah kita sudah berangkat. Yang pertama kemarin
singgah dulu kemana? Ke Madinah. Diusahakan di sana sholat arba'in 40 waktu. Dulu ibu-ibu kita kenal dengan istilahnya kalau orang mau naik haji ada ONH, ongkos naik haji. Sekarang dibalik, OHN, ongkos haji Naik. betul. Dulu kan awak masih ngali ONH, melunasi ONH, melunasi ongkos naik. Sekarang dibalik, OHN, ongkos haji. Naik. Wah, ngeri. Dari berapa, Bu? 30 atau berapa? Naik ke 40, hampir 50 juta. Iya kan? Ibu orang tua kami, zaman kami muliakan, ada orang naik haji itu katanya karena nasok. Nasok itu karena dia punya uang. Dia punya uang ya, mungkin kalau ada orang yang haji plus itu 350 juta. Daftar langsung berangkat. Wah, kalau ibu ada duit uang 350 juta, bisa lah itu. Daftar tahun ini, tahun depan ini kita berangkat. 350 ada duitnya, bisa berangkat. Ada orang berangkat haji itu karena apa? Karena nasab. Karena dibayari oleh keluarganya, ada nasab ya. Entah abangnya, entah adiknya, entah orang tuanya berangkat haji. Ada orang berangkat haji itu karena apa? Nasib. Bukan siapa-siapa, tapi diberangkatkan naik haji. Saya dengar ada calon ustaz itu, ada ibu rumah tangga, dia diberangkatkan haji oleh majikannya, haji plus. Mungkin yang harga 350 juta itu. Hanya seorang pembantu rumah. Mau enak kali Ustaz. Kami kayak mana Ustaz? Kalau mau berangkat jadilah ibu rumah pembantu. Mau ibu tuh jadi pembantu rumah tangga, tapi majikannya baik. Ada berangkat haji karena nasabnya, karena memang dia punya duit. Ada berangkat haji karena nasab dibantu oleh keluarganya. Ada berangkat haji karena nasib dia memang baik. Kerja biasa. Kemarin ibu, memang nih nasab lah. Si anak ini harusnya nggak berangkat, nggak ada di daftar haji. Mamanya yang sudah daftar. Tapi begitu waktu datang, mamanya sakit. Si anak lah yang menggantikan. Apalah itu? Itu nasib itu ya. Artinya nggak pernah menduga-duga dia. Dia nggak pernah belum terpikir karena dia buta anak duitnya. Tapi karena orang tuanya tak berangkat, dialah yang menggantikan. Artinya apa? Semua bisa jadi hanya kuasa Allah. Kita merasa tidak mampu, tapi kalau Allah katakan kau mampu, Allah pasti wujudkan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Pertanyaan ibu-ibu orang tua kami, kita nggak berangkat haji, tapi Nabi tunjukkan ada amalan-amalan yang kalau kita buat, kata Nabi, amalan itu nilainya seperti orang yang melaksanakan ibadah. Hebat nih, amalannya mudah sekali. Kata Nabi, ada beberapa amalan yang kalau kau buat, maka pahalanya seperti pahala orang berhaji. Yang paling mudah, dalam hadis yang sahih, datanglah orang-orang miskin, orang-orang fakir menjumpai Nabi. Ya Rasul, ya. Enak kali orang kaya itu ya Rasul. Kenapa rupanya? Mereka sholat, kami sholat, mereka sholat. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Tapi ada yang beda ya Rasul. Apa itu? Mereka bisa berimpak, kami tak sanggup. Orang kaya itu ya Rasul, mereka bisa berhaji, bisa berumrah. Kami nggak bisa ya Rasul. Kalau begitu ya Rasul, bagaimana kami ini? Mana mungkin kami bisa mengalahkan amalan-amalan orang kaya itu? Kalau puasa, kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Tapi ya Rasul, mereka dengan uang yang mereka punya, mereka bisa berimpak, mereka bisa berhaji, bisa berumrah. Kata Nabi, mau nggak kutunjukkan kepada kalian? Apa itu ya Rasul? Amalan. Kalau kalian lakukan, kalian bisa mengejar amalan orang-orang kaya itu, bahkan kalian bisa melebihi mereka. Apa itu? Kata Nabi,
tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna kulli khalqi salatin salasan wa salasina. Ini mudah sekali. Kata Nabi, amalan itu adalah sehabis solat wajib kalian, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan terakhir apa? Allahu Akbar 33. Disempurnakan dengan apa? La ilaha sampai habis. Kecil loh. Amalan ini sudah biasa kita buat. Tetapi kata Nabi, kalau kita istiqomah dengan amalan ini, apalagi paham kita apa yang kita baca, maka kata Nabi, kalian bisa mengejar amalan-amalan orang kaya itu, yang mereka bisa berhaji, bisa berumrah. Tapi Bu, kadang-kadang pala juga awak dengar ada orang baca zikir nih, apalagi kau jadi imam. Anallah, manallah, manallah, apa yang bacanya? Alhamdulillah, mungkin Alhamdulillah imam ya. Alhamdulillah, nggak boleh begitu. 3 zikir ini kata Nabi, kalau kalian buat pahalanya besar. Kalian kalahkan orang-orang kaya itu yang mereka bisa berhaji, bisa berumrah, bisa berinfak. Tapi ada syaratnya, bacalah dengan sempurna. Kan ada tuh, habis sholat kan? Ilahuna anta rabbuna subhanallah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah. Cepat kan? Enggak berikut yang kita kadang-kadang. Nah, hati-hati. Kalau kita yang sudah paham, bacalah dengan sempurna. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa artinya Bu subhanallah? Maha suci. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub. Nabi yang dimakan sama buaya Nabi apa? Oh ikan hiu. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Kata Allah, sekiranya Nabi Yunus itu tidak banyak membaca tasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pastilah Nabi Yunus itu akan berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena dia banyak mengucapkan tasbih, Allah selamatkan Nabi Yunus. Hebat tasbih itu. Apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh, Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dimakan ikan tidak mati. Kita baca itu. La ilaha illa anta, insyaallah wassalam. Nabi Yunus Allah selamatkan, dimakan ikan. Ada yang mengatakan 40 hari kan, kayak mana hidup ikan. Tapi Allah selamatkan berkat apa? Karena tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ucapkan subhanallah itu, betapa hebatnya Allah dulu pernah menyelamatkan Nabi apa? Nabi. Tidak sembarangan subhanallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Segala puji hanya milik Bu. Kalau ibu sudah berbuat baik, tidak dipuji orang, apakah ibu marah? Jangan Bu, ibu sudah masak enak di rumah, tidak dipuji oleh suami, jangan marah. Kenapa? Karena kita sudah berikrar alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik siapa? Akan ada orang begitu. Ya walaupun kita disunahkan memang memuji orang boleh karena kebaikannya, tapi kalau kita tidak dipuji karena kebaikan kita, jangan kita menuntut. Kenapa? Kita sudah berikrar pujian itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Allahu Akbar, Allah yang Maha Esa. Jadi itu amalan yang pertama. Ini sudah kita buat. Yang kedua, kata Nabi dalam hadis Imam Tabrani, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Siapa yang berangkat ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu yang dia pelajari, atau dia yang mengajarkan ilmu kepada orang lain,
maka kata Nabi pahalanya seperti pahala haji secara sempurna. Subhanallah. Termasuk insya Allah ya, ini kan kita di Masjid Ilmu, ini kan tujuan kita untuk belajar. Kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kata Nabi, haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Menuntut ilmu jalan menuju surga. Nah, berarti ibu-ibu dan kita hari kumpul di rumah yang bertuah ini, sebenarnya kita sedang mempersiapkan jalan menuju surga. Dosa-dosa kita diampun. Kenapa Ustaz? Kita dulu nih Bu, entah berapa banyak malaikat di sini datang. Mengapain malaikat datang kemari? Bermohon ampun kepada Allah untuk siapa? Mereka yang sedang menuntut ilmu. Jadi insya Allah pulang dari majlis, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi pulang nanti jangan bikin dosa lagi. Begitu tutup keluar dari rumah, di sana Bu, di sini. Iya. Nengok suami. Keluar dari rumah tempat ahli bait. Ceritalah 2 orang nih. Iya. Kakak tadi makan lontongnya. Makan lembek kali ya Kak. Lembek kali katanya. Baru lagi dulu imas ilmu. Baru lagi disuguhkan. Iya, tadi pun dihidangkan teh manis, ada rasanya. Rasa enggak ada yang buat tuh ya. Akhirnya apa? Berdosa balik. Di majlis ilmu dosa sudah diampuni. Kadang-kadang begitu keluar datang lagi dosa. Nah, ini ya. Ibu orang tua kami, insya Allah Bu, dengan kita hadir di masjid ilmu ini, ibu yang berangkat meninggalkan suami, anak-anak di rumah, mungkin ada anak yang sedang menangis dan sebagainya. Yakin dan percayalah, perjalanan ibu walaupun tak panjang ke rumah yang bertuah ini insya Allah menjadi asbab nanti akan dimudahkan langkah kita menuju surga. Itu ada cerita Bu. Jadi saya mendengarkan cerita ini dari pengalaman Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Al-Hafar itu artinya penggali kubur. Jadi dulu si Abdurrahman ini sebelum jadi ulama kerjanya gali kubur. Datanglah seorang wanita. Man, ya, kau galikan kubur. Untuk siapa Kak? Ada anakku. Gali aja. Digalilah kubur. Ini ceritanya Abdurrahman Al-Hafar di Damaskus, Suriah. Digali kubur, datanglah jenazah. Abdurrahman Al-Hafar di dalam menampung. Tapi apa yang terjadi? Begitu jenazah ini dimasukkan ke dalam kubur, Abdurrahman si penggali kubur menyaksikan bahwa Allah merubah kubur yang ukuran 1x2 itu menjadi luas seperti taman-taman surga. Sampai dikisahkan Abdurrahman Al-Hafar jatuh pingsan. Kenapa? Seumur-umur hidup menggali kubur di situ, belum pernah dia mengalami kejadian seperti itu. Akhirnya orang pun memercikan air ke muka si Abdurrahman itu. Gawat nih, belum lagi dikubur jenazah, si penggali kubur pingsan pula. Jangan-jangan dua-dua dikubur kan gitu kan? Akhirnya dipercikan air. Sadarlah Abdurrahman ini. Cepat-cepat dia tanam itu jenazah, dia pun keluar. Sebenarnya dia ingin bertanya kepada perempuan tadi itu. Ingin bertanya kira-kira apa amalan daripada anak yang dikubur tadi itu. Cuman ibu tadi sudah nggak ada, udah pergi. Sepanjang hari Abdurrahman Al-Hafar berpikir, apalah kiranya amalan anak atau orang yang meninggal tadi itu. Kok Allah merubah kuburnya laksana taman-taman surga? Enakkanlah anak itu, enakkanlah orang yang meninggal itu. Sampai sehingga cerita Bu, 6 bulan kemudian perempuan yang sama datang lagi ke situ. Apa katanya? Man, ya, galilah kubur sini. Siapa meninggal Kak? Ada anakku lagi yang meninggal. Digalilah kubur. Datanglah jenazahmu yang kedua ini. Abdurrahman Al-Hafar tidak pingsan dan dia juga menyaksikan kubur itu laksana taman-taman surga. Dia kubur jenazah itu, dia cepat-cepat naik ke atas ingin bertanya kepada sang perempuan tadi. Jumpalah dia kepada perempuan itu. Kak, iya. Sebelum kakak pulang meninggalkan kubur ini ada yang ingin kutanya. Apa itu? 6 bulan yang lalu anak kakak meninggal. Hari ini juga ada yang meninggal. Dua-duanya Kak aku menyaksikan dengan kepalaku sendiri.
dengan izin Allah kubur itu berubah menjadi taman-taman surga. Kira-kira apa amalan mereka berdua? Apa kata sang perempuan itu? Amal awal fakana talibal ilmi. Anakku yang meninggal 6 bulan yang lalu kerjanya suka menuntut Subhanallah. Ibu, mungkin ada pengajian seperti ini, kita usahakan datang. Walaupun mungkin asam urat kita ya kan Bu, agak payah untuk berjalan, tapi kita usahakan datang. Ada ilmu yang diberikan walaupun tak banyak. Apa kata perempuan tadi? Anakku yang 6 bulan meninggal, yang 6 bulan yang lalu itu hobinya, kerjanya menuntut ilmu. Allah rubah kuburnya menjadi taman-taman surga. Yang kedua, amasani, adapun anak kedua yang hari ini meninggal, fakana an-najjar, dia tukang kayu. Apa kerjanya? Tukang kayu. Pergi ke hutan, cari kayu bakar, dikumpulkan, dijual ke pasar. Uangnya diberikan kepada abangnya untuk menuntut Subhanallah. Ibu, walaupun kita nggak ke sekolah lagi, kita nggak kuliah lagi, tapi ada majelis ilmu seperti ini, insya Allah nanti Allah akan jadikan kubur kita seperti taman surga. Ibu nggak belajar lagi di sekolah, tapi ibu punya duit, sekolahkan anak, belajar ilmu agama, belajar tentang sholat, belajar tentang puasa, maka insya Allah karena dengan uang kita besarkan anak-anak kita, kelak pun Allah akan jadikan kubur kita laksana taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu orang tua kami, jamaah yang kami muliakan, ini keutamaan menuntut ilmu. Walaupun tak lagi kita datang ke sekolah, hanya sampai ke pengajian di masjid. Pak Ustadz, ya, kalau adalah Pak Ustadz, ibu-ibu datang ke masjid dengar pengajian, tiba-tiba sampai di pengajian tidur deh. Tidur ada itu subuh-subuh kan, nyender kawan dia kan. Oh, pikir musuh balik kan, ini rupanya tidur. Dapat pahala itu? Dapatlah daripada di rumah, ya kan? Begitu dibangun di kakak, kenapa? Pulang. Ya udah pulang kan. Rupanya apa? Sepanjang pengajian dia tidur. Makanya Bu, ada guru saya pernah cerita, kalau ada orang yang nggak bisa tidur, ibu-ibu nggak bisa tidur nih, gelisah aja, datangnya ke masjid. Datang aja lah ke majelis ilmu. Karena pernah kejadian katanya Bu, di mana? Daerah Yaman. Bapak ini hampir mungkin 5 hari malam nggak bisa tidur. Badannya udah lemas. Kenapa? Nggak tidur. Akhirnya dia bingung, kayak mana caranya? Dikasih minum obat nggak tidur. Akhirnya ada yang mengusulkan, Bang, kalau abang mau tertidur, datang saja ke majelis ilmu. Betul, ada pengajian besar, datang itu dia tertidur. Tidak dibangunkan orang. Kenapa? Karena orang tahu dia sedang apa? Sedang ngantuk 5 hari 5 malam tidak tidur. Nah, jadi kata guru saya, kalau payah kali tidur, datang sajalah ke majelis ilmu. Insya Allah. Iya, kalau nggak malu ya kan. Mau malu. Ustaz ini ngajari nggak betul nih. Mana tahu ada orang seperti itu nggak bisa tidur ya. Sampai 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Suruh datang aja kemarin dia. Mudah-mudahan bisa tidur dia. Jadi kalau ada orang ke masjid niatnya untuk menuntut ilmu, sampai ke masjid dia tertidur, setidaknya langkah kakinya sudah dihitung menjadi kebaikan. Yang ketiga, amalan yang dengannya Allah antarkan seseorang, kata Nabi, pahalanya seperti orang yang sedang berhaji. Yang ketiga nih Bu, ibu-ibu memang tak diperintahkan secara kuat, tapi boleh. Apa itu? Kata Nabi, man masa ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin. Siapa yang berangkat menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, maka kata Nabi, orang itu seperti sedang berhaji. Ibu punya waktu, azan berkumandang, sempat kita ke masjid,
Kata Nabi, siapa orang yang berjalan dari rumahnya menuju tempat sholat berjamaah, masjid maksudnya, niatnya mau sholat berjamaah, dia berjalan dari rumah ke masjid itu, maka kata Nabi, fahiya kahajjatin, maka seakan dia sedang berhaji. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu-ibu boleh nggak sholat di masjid, Bu? Boleh, tapi ada syaratnya. Kata Nabi, kalau istri-istrimu mau ke masjid jangan dilarang. Tapi ada syaratnya. Di antara syaratnya tidak ada fitnah di jalan, tidak ada yang mengganggu kita. Utanya waktu pengajian di Masjid Taufik, Bu, subuh-subuh nih, ibu tadi waktu datang ke masjid ada yang ganggu. Nggak ada Pak Ustadz. Iyalah, orang nenek-nenek mulai datang. Siapa lagi mengganggu ya kan? Semangat orang itu. Kenapa? Karena kata Nabi ini ada 3 nikmat. Ada 3 nikmat. Kalau 3 nikmat ini ada pada diri kita dalam satu hari ini, kalau 3 nikmat ini ada dalam diri kita, kata Nabi, seakan dunia sudah diberikan kepada kita. Kita kan berharap nih dunia sama kita bisa kaya, kita bisa beli mobil, kita bisa berangkat haji dan sebagainya. Kata Nabi, 3 nikmat ini kalau ada pada diri kalian, kalian syukuri, seakan dunia sudah diberikan kepada kalian. Maka annama hizat lahu dunia, seakan dunia sudah diberikan kepada kalian. Kira-kira apa yang pertama, Bu, nikmat itu? Nikmat sehat. Kata Nabi yang pertama bukan sehat. Apa itu? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa orang yang bangun di waktu pagi, dia dapati dirinya, keluarganya, hartanya dalam keadaan aman. Tadi pagi waktu bangun, Bu, Aman. ada kereta kita di rumah. Rumah kita dicongkel. Aman ya, alhamdulillah. Bahkan kalau ibu bikin ke musola, ya ke masjid Al-Falah, insya Allah jarang orang yang mengganggu. Beda, Bu, ketika kita di Palestina. Jangankan mau sholat di masjid Al-Aqsa, mau jalan saja sudah dihantui, ditembaki. Di sana tak aman. Kita insya Allah mau masjid Al-Falah, mau masjid Al-Muslimin, mana masjid terdekat sini, kalau pagi pun kita berangkat insya Allah nggak ada yang mengganggu. Apalagi kalau sekedar jalan kaki. Siapa yang bangun di waktu pagi, aman dirinya. Kenapa, Bu? Sehat, Bu, kita. Uang kita banyak. Kalau nggak aman, enak, Bu. Ibu, araya nih. Kita punya rumah bagus. Ada mobil di situ, ada kereta di situ. Rumah kita bagus. Kita mau pulang kampung. Tapi kita tahu di sekitar rumah kita tuh banyak maling. Banyak orang yang narkoba. Kira-kira ibu berangkat pulang kampung, enak nggak? Sepanjang jalan mungkin kita kepikir, ya Allah, kalau bisa masuk pulang kampung, nah kenapa? Jangan-jangan awak pulang kampung, rumah kita di Poloran. Apa? Awak sehat, harta banyak, tapi kalau tidak aman, tidak ada artinya. Saya masih ingat, saya kan rumah di Kuala Simpang, kampung Aceh Tamiya. Dulu waktu masa-masa jam itu, gerakan Aceh Merdeka itu kalau jam 8 malam itu, keda kota mati, Kuala Simpang, ya Langsa, nggak ada lagi orang yang mau berjalan tuh, takut semuanya. Kalau bisa udahlah, mau orang kaya, mau pejabat tinggi, semuanya berdiam diri mana? Di rumah, nggak berani keluar. Itulah rasanya sudah berkurang nikmat aman. Banyak kita punya duit, tapi sekitar tidak aman, nggak ada artinya. Ustaz kan sekarang udah ada GoFood, ya kan? Awak tinggal pesan aja, bisa diantar ke rumah. Dia kayak mana mau datang ke rumah awak, ya? Di tengah jalan nggak tembak, kayak mana mau mengantarkan makanan? Itu yang pertama. Kata ulama begini, nikmat aman itu
lebih tinggi daripada nikmat Sehat. Apa buktinya Pak Ustaz? Kata ulama gini Bu, ada kambing sakit dia, tapi sekitarnya aman, dia bisa makan, dia bisa minum. Kira-kira kambing ini sehat nggak nih? Insya Allah dia sehat. Tapi kebalikannya, ada kambing sehat, gemuk luar biasa, tapi kambing ini diikat dekat dengan serigala. Depannya ada serigala, depannya ada harimau. Apa yang terjadi Bu? Sampai mati kambing ini tidak akan mau makan. Sampai mati kambing ini tidak mau makan. Walaupun dia sehat. Kenapa? Sekitarnya tidak aman. Itulah kata para ulama menunjukkan bahwa nikmat aman itu lebih besar daripada nikmat sehat. Makanya ketika kita bangun pagi Bu, jangan lupa kita baca doa. Apa doa bangun tidur? Allahumma lakasum alhamdulillahilladzi ahyani atau ahyana. Kalau awak sendiri ahyani, ba'dama amata ni wa ilaihin bacalah doa itu. Kata Nabi Bu, orang tidur itu diikat oleh setan. Nah kita nih kalau tidur, ibu bapak rumah saya kalau tidur diikat sama setan. Kata Nabi kalau paginya berapa banyak Pak Ustaz ikat? Dengan 3 ikatan di sini Bu, di tengkuk ini. Dan 3 ikatan itu bisa dibuka kalau kita lakukan 3 perkara. Pertama, bangun tidur baca doa. Nah, yang kedua, setelah baca doa ke kamar mandi untuk berwudu. Yang ketiga, melaksanakan sholat subuh. Maka 3 ikatan terbuka. Tapi kalau ada orang baca doa tidak berwudu, tidak sholat, berarti dia diikat sama setan. Jangan-jangan dia belum bangun. Hati-hati. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, nikmat aman sudah ada. Nikmat kedua, nikmat sehat. Ini luar biasa. Punya duit tapi nggak sehat, bisakah berhaji? Payah. Walaupun pahalanya besar. Sholat di Masjid Nabawi, 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi di Madinah, seperti kita sholat 1000 kali di masjid di Masjid Al-Falah. Sholat subuh kita sekali di sana, seperti kita sholat subuh 1000 kali di mana? Di Masjid Al-Falah. Artinya apa? Artinya butuh waktu 3 tahun. 3 tahun kita sholat subuh di Masjid Al-Falah, itu baru bisa mengimbangi 1 kali sholat subuh di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram lebih hebat lagi. Kata Nabi, 1 kali sholat di Masjidil Haram seperti sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. 100.000 kali itu lebih kurang 200 tahun. Artinya apa? Sholat subuh kita di Masjid Al-Falah 200 tahun, barulah bisa mengimbangi 1 kali sholat subuh di Masjidil Haram. Adakah orang yang berumur 200 tahun? Nggak ada. Hebat sholat di sana tuh. Tapi kalau nggak ada kesehatan, apa yang terjadi? Banyak pengakuan jamaah umroh, berangkat umroh, tapi sholatnya di mana? Sholatnya di hotel. Wah nggak sholat, aduh payah aku jalan. Naik asam uratku nih, udah ajak di hotel tuh sampai pulang. Begitu aja. Padahal pahalanya sudah tak terhingga. Tapi ada yang sok jago. Udah dia sholat di sana bagus. Di Madinah dia sholat berjamaah. Di Mekah dia sholat di Masjidil Haram. Pulang nggak sholat lagi. Wah kenapa nggak sholat? Nggak bisa tertandingi lagi. Kenapa rupanya? Udah banyak pahala tuh. Berapa kali aku sholat di Masjidil Haram itu? Berapa kali aku sholat di Masjid apa itu? Nggak terikut kalian itu. Wah bukan begitu maksud Nabi. Makanya ada orang pulang haji bukan makin bagus, ada yang begitu. Tapi memang lebih banyak lah kita berharap pulang haji bagus dia, makin jadi contoh. Tapi ada orang pulang haji makin jauh dia dari apa? Dari kebaikan. Nggak dihargai orang marah, nggak dipanggil Pak Haji, nggak dipanggil Bu Hajah marah. Hati-hati ya, karena sesungguhnya berangkat haji itu bukan untuk dapat itu dan sebagainya. Dan yang terakhir,
Berarti Bu, nikmat aman ada? Ada. Nikmat sehat ada? Terakhir, apakah itu? Ini yang paling mudah Bu. Wa indahu qutun fi yaumihi. Siapa yang waktu pagi hari bangun dia aman, badannya sehat. Yang ketiga, dia dapati ada makanan yang bisa dimakan di hari itu. Bu, di rumah masih ada beras Bu? Ada. Bisa bertahan untuk hari ini? Insya Allah untuk 2 hari bisa Bu ya. Kata Nabi apa? Kalau nikmat aman ada, sehat diberikan, ada makanan di hari itu, maka annama hizat lahu dunia, seakan dunia sudah diberikan kepada kalian. Kalianlah orang yang paling kaya itu. Anak bisa Bu, nggak boleh disamakan kita harus kaya-kaya, nggak kena. Hidup ini pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi di hadapan Allah bukan kaya miskin itu yang berharga. Yang berharga itu siapa yang paling bersyukur, siapa yang paling takwa. Dan cara takwa itu diantaranya banyak bersyukur. Awak nggak punya jabatan tinggi, kaya pun tidak, kita belum berhaji, tapi Allah berikan kita nikmat aman, kita syukuri. Allah berikan kita nikmat sehat, kita sholat. Allah berikan kita rezeki, kita syukuri. Kata Nabi, itu pun seakan dunia sudah diberikan kepada kalian. Orang-orang kaya itu, orang-orang yang punya jabatan tinggi itu, belum tentu dunia diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas 3:30. Cukup lah Bu ya? Cukup Bu? Nah, nanti kalau ada yang bertanya silakan, atau ada yang mau bertanya. Jadi inilah ya 3 amalan yang mungkin kalau kita bisa maksimalkan 3 amal ini sebagaimana janji Nabi, 3 amal ini insya Allah akan mengarahkan kita mendapatkan pahala seperti pahala haji. Yang pertama tadi baca zikir sehabis sholat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang ketiga, ada orang berangkat ke masjid menuntut ilmu atau dia yang mengajarkan ilmu itu. Dan yang ketiga, orang yang berjalan menuju tempat sholat berjamaah, itulah masjid. Ini bagian daripada amalan bisa kita buat insya Allah nanti mati kita belum berhaji ditunjukkan kepada kita. Bulan kata Allah, ini pahalamu, besar kali Allah, kayak pahala haji. Iya, tapi aku belum berhaji. Karena dulu meskipun kau belum berhaji, ada amal yang kau buat yang pahalanya mirip dengan amal haji. Apa itu? Hari Jumat engkau upayakan untuk datang di majelis ilmu. Kalaupun nggak di musola, kalaupun nggak di masjid, kau datang ke rumah, kau duduk, kau dengarkan ilmu yang diberikan, maka itu insya Allah bagian daripada amal yang nilainya seperti orang berhaji. Mana bisa kailan? Kok bisa kailan? Iya. Orang yang berangkat haji berulang-ulang kali atau berumrah berulang kali, tentulah kalau keikhlasan ada dalam dirinya, niatnya lurus, itu udah nggak tertanding lagi. Ya, tak tertanding lagi. Kalau memang di sana betul-betul apa yang menjadi rukun, syarat dan sebagainya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kan ada kalau musim-musim haji ini bukan rame, kadang-kadang nggak terkontrolkan kita emosi. Orang ramai terpijak-pijak, kadang awak nggak tahan, awak maki pula kawan, gawat. Memang begitulah kalau di sana itu harus menahan diri, harus punya kesabaran. Kalau tidak amal kita bisa hancur. Walaupun kita berulang kali setiap tahun berangkat, ada duit kita itu, ada uang dia 350 juta, bisa dia berangkat tiap tahun, pakai haji terus, dia bisa berangkat. Tetapi kalau di sana tidak ada kesabaran, keikhlasan tidak ada, hanya untuk supaya dipuji-puji orang, maka itu menjadi apa? Sia-sia. Tapi kalau niatnya bisa sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram, bayangkan Bu, lebih kurang 30 hari di masjid di Mekah, bisa dia sholat 30 hari di Mekah itu, masya Allah, berapa banyak itu sebulan dia sholat di Masjid Haram, wah tak terhitung lagi. Bisa dia tawaf dan lain sebagainya. Mungkin ibu-ibu
ada yang sudah umroh, yang sudah haji. Kalau tawaf itu, waduh, rame orang. Kalau nggak sabar itu payah, tolak-tolakan. Apalagi kalau berebut mencium hajar aswad. Berangkat kita di musim apa itu? Bulan Ramadan 2018. Awak kecil, depan awak orang-orang dia tinggi-tinggi. Awak pun seketik dia ya kan. Ngomong, kayak mana nih? Udah sampai awak depan pintu Ka'bah itu. Makin mana nih? Tuh campak awak. Mak kejam kali lah kan. Ya Allah, saya berzikir astagfirullah, ya Allah tolong. Akhirnya balik saya ke situ. Tak kayak mana caranya? Balik saya ke depan pintu Ka'bah itu, dekat Hajar Aswad itu. Akhirnya orang-orang yang tinggi itu tolak-tolak di atas, awak masuk dari bawah. Awak cium juga rantata 5 detik kan, dapat juga. Mereka tolak-tolak di atas, awak yang dapat. Nah, itu kalau sabar. Kalau nggak sabar, awak tolak, awak itu campak. Wangi, alhamdulillah. Jadi memang kalau itu kan tadi Ustaz, kalau ada orang berhaji berulang kali, berumrah berulang kali, bolehkah itu? Boleh saja, dan pahalanya tentu tidak terhingga. Kenapa? Karena dia bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Walaupun sebenarnya wajib haji itu hanya satu kah? Sebagaimana Nabi dalam seumur hidupnya hanya berhaji satu kali. Ustaz, ya, awak punya duit, awak sudah berhaji, mana lebih besar? Awak berhaji lagi atau membantu orang? Bantu orang. Wow, kalau tetangga kita ada yang susah, anak dia tak bersekolah, uang kita tadi ada 50 juta kita mendaftar haji, kita bantu dia, kita sekolahkan anak dia, apalagi mungkin ada yang masuk pesantren, jadi pula dia penghafal Quran. Waduh, itu udah nggak terhingga lagi. Daripada uangnya kita gunakan untuk haji yang kedua. Kenapa? Wajib haji itu hanya sekali. Setelah itu boleh. Tapi kalau kita gunakan membantu orang lain, itu jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Kalau tetangga saya sana di pimpinan tuh udah haji apa naik haji 2 kali itu namanya. Kalau di TV itu udah naik haji 2 kali deh, Haji Muhyiddin. 2 kali ya. Udah 2 kali naik haji. Wah, karena dulu masih muda, asal dapat duit tabungnya. Udah 2 kali naik haji, udah banyak lah itu pahalanya. Makanya kalau ada niat untuk ketiga kalinya, lebih baguslah dia membantu orang yang susah, apalagi menyekolahkan anak. Ya mungkin ada anak tetangganya, anak yatim, jadi pula dia penghafal Quran, jadi pula ustaz. Wah, subhanallah, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Ada lagi kira-kira yang bertanyakan? Silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah dipaparkan kebaikan, malah pahala disebutkan sholat berjamaah di Masjidil Haram, banyak sekali pahalanya. Jadi yang perlu saya tanyakan ini Ustaz, kami dulu maktab kami jauh sekali ke Masjidil Haram, kemudian susah untuk mendapatkan kendaraan untuk ke sana. Jadi kami berinisiatif, kami sholat subuh itu ada masjid yang dekat ke maktab kami. Jadi kami sholat di sini jamaah. Sebetulnya kami macam diusir-usir Ustaz, karena perempuan nggak ikut sholat di situ. Tapi begitu pun nggak bisa larang orang itu, karena kami gigi kali kami mau sholat berjamaah ini masuk juga kami dari belakang. Jadi itu kira-kira bagaimana Ustaz itu pekerjaan yang kami lakukan itu gitu. Iya. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita sudah berada di tanah haram, maka dimanapun kita berada dan kita usahakan untuk sholat berjamaah, maka dapatlah nilai kita yang sama. Walaupun dalam hadis itu dikatakan illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Maka sholat di Masjidil Haram kata Nabi lebih baik daripada sholat 100.000 kali. Tapi ada versi yang lain mengatakan kalau apalagi seperti disusah mungkin udah tua-tua, kepengen dia sholat di haram tapi nggak bisa, maka dia usahakan ada masjid itu masih di tanah haram. Ada yang mengatakan dia pun mendapatkan pahala yang sama. Kalau udah tua payah untuk berjalan, kadang naik bus berapa jam, 2 jam, kan tak sanggup lagi dia. Nah, ada yang mengatakan demikian. Ketika dia sudah berada di tanah haram dan dia melaksanakan sholat, apalagi diusahakan yang berjamaah, maka dapatlah bagian itu. Walaupun secara umum kata Nabi,
secara khusus saya itu dikatakan bahwa sholat di Masjidil Haram. Tapi versi yang lain mengatakan termasuk juga sholat di bagian daripada tanah haram itu. Kecuali memang sholatnya di hotel Bu. Nah, pernah waktu umroh tuh Bu. Waktu asar jam 2 siang tertidur, bangun jam 5. Orang udah siap sholat asar di Masjidil Haram. Sampai sekarang saya merasakan penyesalan luar biasa. Kenapa? Hotelnya tidak jauh, pagi cuma 5 menit ke Masjidil Haram. Tertidur awak, sholat asar. Satu waktu terlewatkan. Kalau lapat tadi 100.000 kali. Kayak mana ya? Nah, tapi ya sudahlah. Ya karena awak pun tak minta tertidur waktu itu. Tapi sampai sekarang penyesalan itu ada. Kenapa? Iya, terlewatkan sholat di mana? Di Masjidil Haram. Itu ya Bu ya. Apalagi ibu sudah tua misalnya, payah untuk bergerak, yang naik bus payah misalnya, ketika kita mampu berjamaah, apalagi masih di bagian tanah haram, maka insya Allah pahalanya pun sampai ke sana juga. Ada lagi lain Bu? Sebelum kita tutup? Iya. Perempuan sholat ke masjid memakai wangi-wangian. Ini Bu, bagian daripada syarat sebenarnya. Syarat perempuan boleh sholat ke masjid itu, pertama, dia terhindar dari fitnah, tidak ada yang mengganggu. Yang kedua, dia jangan membuat gangguan. Apa jangan membuat gangguan itu? Janganlah memakai wangian yang menyengat. Janganlah memakai wangian yang menimbulkan nafsu dan lain sebagainya. Kalau mau dipakai sekedarnya saja, jangan sampai terlalu sehingga orang-orang yang ada di jalan itu menjadi tergoda dan sebagainya. Ini bagian. Jadi kalau ada orang ke masjid, perempuan khususnya, maka dia boleh ke masjid. Salah satu syaratnya adalah tidak menggunakan wangi-wangian yang menyengat. Dia yang biasa saja lah, ya, yang mungkin hanya dia yang merasakan wanginya dan sebagainya. Tapi kalau berlebihan menggoda orang dengan wangian itu, maka itu disebut dengan fitnah, dan dia pada hakikatnya tidak boleh ke masjid. Takutnya dia ke masjid jadi mendatangkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Udah Bu, selesai kita? Silakan. Ini Ustaz, saya udah memang udah 85 tahun. Kadang-kadang lupa rakaatnya. Iya. Jadi tambah-tambah aja jadi susah. Iya. Bagi ibu yang terlupa, ya Bu, karena sudah pastikan. iya. Kalau zuhur ini ayatnya apa? Ah. Tapi kadang-kadang akan sudah membaca belum. Jadi ulang lagi. Iya. Ibu umur 85 tahun lupa wajar. Kadang awak umur 30 tahun lupa juga. Ya Bu, ya betul Bu ya. Ya. Jadi ibu sudah wajar itu. Dan ibu kalau lupa kita, kata Nabi, yakinkan. Kalau memang rasa lupa, genapkan dia. Lalu nanti tutup dengan apa? Sujud sahwi tadi. Ya, sujud sahwi. Berdiri aja ditambah aja. Iya, tambah. Kalau ibu merasa ragu, udah 4 atau masih 3 nih. Kalau ragu, cukupkan jadi 4. Ya, ayat saya kan misalnya kan kalau pagi-pagi lahir itu 3 ayat saya. Iya. Jadi baru keduanya Allahul lagi kedua lagi. Iya. Jadi kalau maghrib ayat kursi. Iya. Keduanya Allahul lagi yang tadi yang itu aja. Bagus Bu. Iya. Daripada orang trikul aja dibacanya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ini sudah bagus. Nah, jadi kalau ibu itu buat untuk sebagai pertanda bagus. Kalau ibu ada lupa-lupa sedikit, lupa-lupa rakaat, berdiri kita menyempurnakan tak apa-apa, apalagi sudah faktor usia. Tapi kita harus yakinkan kita harus sholat misalnya 3 rakaat atau 4 rakaat lalu disempurnakan dengan sujud sahwi. Tidak ada dosa bagi ibu, apalagi sudah hampir ujur, artinya udah 85 tahun. Ingatan tidak kuat lagi. Tadi aku hutan jalan sendiri aja aku. Masya Sama Allah. tadi melaninya. Iya. Aku dari Perdamaian itu aja. Jalan Bu ya. Iya. Dari sana Iya. 2 kilometer dan pulang ke Mekah. Iya. Sampai ke situ dan jalan kaki. Alhamdulillah. Kadang-kadang kawan belum namanya anak yang muda-muda. Boleh lah isi pulang. Itu namanya ibu diberikan keberkahan tenaganya, umurnya. Apa Bu? Ini tadi kan ada 3 amalan yang seperti sama tadi kata haji. Iya. Nah, itu yang untuk dan sebagainya itu. Apakah itu sama seperti kalau sekiranya kita diharam mengadakan
sholat dapat 100.000 kali, sama dihafal sekali tuh. Dapat sholat dihafal. Apakah Oh, sama? gitu Dapat ya. 100.000 kali itu tak Iya, sama? iya. Jadi maksudnya itu 3 amalan tadi itu yang mirip dengan ibadah haji itu menunjukkan bahwa amalan istimewa. Amalan ini istimewa. Zikir sehabis sholat, terus tadi menuntut ilmu di masjid, lalu berangkat sholat. Itu menunjukkan bahwa 3 amalan ini begitu istimewa di hadapan Allah. Bahkan kata Nabi, amalnya bisa seperti amalan seperti orang haji. Apakah sama? Nggak bisa sama lah Bu. Namanya memang di sana tempat aslinya. Tetapi untuk menjadi apa? Pelipur lara. Ya artinya bagi kita yang tidak berhaji. Artinya apa? Nabi mengatakan bahwa kalian nggak berhaji belum karena belum mampu, belum sanggup dan sebagainya. Tapi Nabi SAW tunjukkan ada amal-amalan yang kalau bisa kita buat apa, bisalah kita dapati amal ibadahnya itu seperti orang yang berhaji. Tapi apakah sempurna seperti mereka? Tentu tidak bisa, karena memang mereka kesananya itu butuh biaya, butuh tenaga, awak cuman jalan aja, ya kan gitu. Jadi ada bedanya, tapi menunjukkan keistimewaan amal ini. Saking besarnya pahalanya, kata Nabi, orang itu seperti dia sedang berhaji, gitu ya. Kalau nggak bisa nggak begitu beruntung ke sana gitu, kasihan juga yang di Alfa lain. Iya, betul. Iya, kan ada Bu, orang mungkin nggak sanggup ya, emang nggak berpunya, ya kan? Tapi yakin dan percayalah, bagi orang-orang yang tak sanggup, belum diberikan kesempatan, tapi ada amal-amal, dia istiqomah dengan amal itu, nanti Allah tunjukkan ini seperti ibadah haji. Kau kepingin haji, tapi belum sampai, tapi ada amal ringan kau buat, ini seperti ibadah haji. Itu luar biasa. Jadi itu menjadi apa namanya, pelipur lara sama kita. Ya, artinya untuk menghibur kita. Kita mungkin sudah usaha tapi tak berangkat. Ada duit kita hari ini, ada duit kita. Kalau masalah 20 tahun. Jadi hari ini daftar 2023. Berarti nanti berangkat haji 2043. Umurnya Iya. berapa? Sekolah ini kosong Ustaz. Iya. Sekolahnya nggak ada. Iya. Tanpa ramai kali orang Ustaz. Iya. Kadang yang kunci lagi nggak ada orang sholat. Astagfirullahaladzim. Iya Ustaz, aku sangat betul. Cukup betul. Enggak memang betul. Iya ya. Memang tak ada orang itu malah. Orang tahu semua Ustaz. Oh gitu. Musola. Iya. Lewat aja deh Ustaz. Kadang aku panjang. Jadi imam sini tak ada yang mau. Tantang ya. Main masing-masing lah Ustaz. Iya. Jadi kalau bapak-bapak yang nggak ada ibu boleh situ. Boleh ibu situ, ibu jadi imamnya. Tapi jangan pula nanti ibu jadi imam, bapak jadi makmum. Malah tahu kan bapak itu kan ada yang jamaah deh. Makmum dia tengok perempuan, tak boleh. Kalau laki-laki jadi imam, perempuan boleh jadi makmum. Tapi kalau perempuannya imam, maka laki-laki tidak boleh sebagai makmum. Jadi kalau di musola itu tidak ada laki-laki, boleh ibu mengambil alih, ajak beberapa orang sholat di situ, maka ibulah jadi imamnya. Jadi jamaahnya juga ibu. Tinggalkan sholat nggak apa-apa gitu Ustaz. Iya, gini Bu. Memang sebenarnya dalam kaidah agama kita membangun masjid itu nggak sembarangan. Ketika sudah ada masjid sebenarnya jangan terlalu mudah lagi untuk membangun tempat-tempat yang lain. Selagi masjid itu masih bisa menampung. Contoh Bu, Masjid Al-Falah, Muslimin, atau ini dekat-dekat tadi. Dekat-dekat. Bahkan kalau di Mesir itu sholat masjid, walaupun namanya masjid, tidak semua masjid dipakai untuk sholat Jumat. Jadi ada masjid misal 5, yang satu ini diambil, yang 4 kosong, yang satu inilah dijadikan sebagai tempat untuk sholat apa? Sholat Jumat. Untuk sholat biasa boleh, tapi untuk sholat Jumatnya tidak semua masjid dijadikan sebagai tempat sholat Jumat. Nah begitu, kenapa? Karena memang sholat Jumat itu sebagai syiar. Nah sebenarnya kita begitu. Kenapa sudah ada Masjid Al-Falah kita bangun lagi musola ini? Boleh dengan syarat kalau kita bisa memakmurkannya. Kalau sekedar hanya bangun-bangun tapi kita tak memakmurkannya, ini nggak boleh. Ya sebenarnya tidak boleh. Tapi sudah terbangun Pak Ustadz, ya udah kita gunakan untuk majelis ilmu, kita gunakan anak-anak kita belajar situ, itu boleh. Atau ibu-ibu
yang meramaikannya boleh, itu tidak menjadi masalah. Bapak-bapaknya mungkin lebih mau ke masjid Al-Falah, itu dipersilakan. Tapi memang sayang kalau ada musola tapi tidak dimakmurkan. Ibu-ibu lah, ya bu, ibu lah situ ibu jadi imam ya kan? Maaf Ustaz ya, Ustaz ngisi di masjid apa? Topik ya? Iya, saya. Satu pengajian ya? Iya betul. Oh iya. Baik ibu untuk kami, karena sudah hampir waktu asar, kiranya kita padakan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada menjadi ilmu, ada menjadi Boleh lagi bertanya? apa itu bu? Begini Ustaz, katanya itu kita itu katanya harus membangun masjid sebelum kita meninggal, panggil Allah, adalah masjid yang kita bangun. Nah, tapi kadang-kadang ada yang mengatakan pula kalau masjid itu seperti tadi bilang Pak Ustaz nggak difungsikan, terlalu dekat-dekat masjid itu sama mana pula, bagaimana pula? Iya. Ketika masjid itu dibangun dan memang difungsikan untuk sholat, silakan kita bangun. Walaupun ya mungkin jamaah tidak seberapa misalnya, tapi memang udah ada kesepakatan mau dibangun, jamaahnya mau sholat itu, silakan. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah apakah orang itu sebelum mati wajib membangun masjid? Nah, itu. Membangun masjid itu tidak masjid dengan satu utuh kita sendiri bangun. Kata Nabi, man bana masjid, dan siapa yang ikut membangun masjid, walaupun sebatas dia keluarkan duit yang membeli batu, yang batu itu kata Nabi bisa menjadi tempat bagi burung untuk bertelur. Artinya kalau kita beli batu bata 5 biji, kita susun, kira-kira bisa nggak burung bertelur di situ? Bisa. Artinya apa? Kata Nabi, siapa yang ikut membantu masjid, membangun masjid, walaupun hanya sekecil itu dia batunya, hanya 50.000 dia berikan semen, maka kata Nabi, banallahu, Allah akan bangunkan nanti baginya sebuah istana di surga. Artinya apa? Kita nih semua bisa membangun masjid. Bukan artinya satu masjid itu kita sendiri yang bangun, kita ikut membantu. Ibu lewat, ada masjid yang bangun, awas sisihkan 5.000, itu termasuklah kita ikut membangun masjid. Jadi kalau ada istilah, Pak Ustadz apa begitu? Kalau bisa sebelum kita mati kita harus membangun masjid. Kalau saya lebih cenderung, kalau kita mampu kenapa tidak? Kenapa? Ini menjadi amal jariah. Ada 50.000 kita berikan semen, dibangunlah masjid itu. Awak mati, masjid itu berdiri selama 50 tahun. Ada orang yang sholat, ada orang yang berzikir di situ, ada orang yang baca Quran di situ, maka mereka dapat pahala, kita pun dapat pahala yang sama. Kenapa? Karena kita ikut membantu masjid itu. Jadi kalau ada masjid mungkin lagi di pembangunan, nggak bisa kita bantu banyak, ada 5.000 rupiah, masukkanlah ke situ, maka insya Allah kita akan dikatakan bagian daripada orang-orang yang membangun masjid. Walaupun beda dengan orang yang dengan hartanya dia bangun masjid sendiri, itu beda. Kenapa? Memang uang dia pribadi. Tapi kalau kita nggak sanggup, kita patungan 5.000, 10.000, maka insya Allah dengan keikhlasan yang kita punya, kita pun dihitung seperti orang yang membangun masjid. Dan nanti kata Nabi, Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya kira, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa lagi, tak usah. Oh, sholat dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hampir aja sih lagi ya. Mungkin sekitar 2 menit lagi. Lagi belum? Di belakang ada lagi yang tanya. Pas ya. Ya, demikian mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.